Ayahku adalah dewa perang. Bab 535. Ye Chen kembali sadar sekarang dan berkata dengan histeris, "Kentut, keluarga Ye kita adalah yang tertinggi, 8 keluarga besar di Tiandu. Bahkan jika dia adalah dewa perang, bahkan jika dia adalah dewa perang tertinggi. Kamu tidak bisa bertengkar seperti ini dengan keluarga Ye kami, ayahku tidak akan pernah melepaskannya." Tuan Wu memandangnya dengan kasihan, memang benar bahwa orang bodoh tidak perlu takut. Kemudian, dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Panggilan itu segera tersambung, dan suara ayah Ye Chen datang dari sana. "Tanyakan padanya bagaimana situasinya sekarang dan apakah dia telah berurusan dengan orang-orang yang menyinggung perasaan putranya." Tuan Wu menghela nafas pelan, "Tuan Ye, jika keluarga Ye Anda tidak hancur, itu akan baik-baik saja." Apa maksudmu?" Guotang. Kepala keluarga Ye langsung bertanya. Tuan Wu menceritakan apa yang terjadi dalam beberapa kata. Terjadi keheningan beberapa saat. Di samping, Ye Chen masih berteriak, "Ayah, datang dan selamatkan aku secepatnya." Guan Qianjun itu, dia bajingan sekali. Hanya karena dia adalah dewa perang tertinggi, dan karena dia menduduki peringkat nomor 1 dalam daftar dewa perang global, dia berani menghinaku seperti ini. Saya adalah putra tertua dari keluarga Ye, dan saya adalah Tiandu Huamo. Dia sebenarnya meminta saya untuk memberikan 3 miliar. Jika saya tidak dapat memberikan uang, dia akan mengurung saya di dalam ruangan yang gelap dan mintalah aku memberikan lukisan itu padanya. Butuh 2 miliar untuk mengeluarkanku. Bajingan seperti ini harus segera dibunuh. Kirim yang lebih kuat secepatnya." Sebelum dia menyelesaikan kalimat terakhir, kepala keluarga Ye tiba-tiba berteriak dengan marah, "Ye Chen, kamu sangat berani, kamu sebenarnya berani menyinggung tuan tertinggi, dan sekarang, kamu masih sangat bodoh. Tuan Agung, Anda di sini kan? Tolong lepaskan anak saya. Saya hanyalah seorang anak laki-laki. Meskipun dia bodoh, saya tidak bisa membiarkan dia mati seperti ini. Di masa depan, saya akan memberinya pelajaran. Saya akan memberi Anda 3 miliar yang Anda inginkan tanpa sepeser pun. Tolong biarkan dia pergi dan kumpulkan uang sekarang. Tolong jangan pedulikan hal-hal bodoh yang dia katakan. Dia punya masalah otak. Dia mengalami kerusakan otak saat dia masih muda." Ketika Ye Chen mendengar ini, dia menjadi semakin marah dan histeris. "Ayah, apa maksudmu? Kapan kepalaku terbentur? Dia hanyalah dewa perang tertinggi, kamu." Sebelum dia selesai berbicara, kepala keluarga Ye berkata dengan lantang, "Tuan Wu, tolong beri anak saya 10 tamparan di wajahnya. Jika dia masih berani berbicara, saya akan terus menamparnya sampai dia tidak berani berbicara." Tuan Wu segera bergegas dan menamparkan wajah Ye Chen dengan keras, menyebabkan mulut dan hidungnya langsung berdarah, dan dia jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Dia berteriak, "Wu Guotang, beraninya kamu memukulku. Ayahku sudah gila. Tunggu dia sadar dan tenang. Jika dia melihatmu memukulku, dia pasti akan membunuh Anda." Sebelum dia selesai berbicara, Tuan Wu mengangkat lehernya lagi, menamparkan wajahnya dengan keras, dan kemudian memukul wajahnya. Kemudian, dia menamparkan Ye Chen dengan tamparan forehand, tamparan backhand, dan 10 tamparan sampai Ye Chen dipukuli hingga ke kepala babi dan kata-kata yang dia ucapkan menjadi kabur. Dia mencibir dan berkata, "Tuan Ye Chen, saya sudah lama ingin memberi Anda pelajaran. Anda benar-benar keras kepala dan tidak menyesal. Apakah menurut Anda keluarga Anda benar-benar dapat berurusan dengan tuan tertinggi? Saya tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya. 4 keluarga kaya dan 8 keluarga bangsawan di Tiandu, jika digabungkan, tidak dapat dibandingkan dengan paha tuan tertinggi." Segera setelah tuan tertinggi membuka mulutnya, 4 keluarga kaya dan 8 keluarga bangsawan dimusnahkan dalam semalam. Setelah mengatakan itu, dia membanting Ye Chen ke tanah lagi. Tuan Wu masih memegang ponsel di tangannya yang digunakan untuk berbicara dengan kepala keluarga Ye. Kepala keluarga berteriak dengan gigi terkatup, "Bocah kecil yang jahat, pernahkah kamu mendengar itu?" "Tuan Wu benar. Jika pikiranmu masih belum jelas, saya akan memperlakukannya seolah-olah saya tidak pernah melahirkan putra. Aku bisa mengalahkanmu sampai mati. Lagi pula, aku baru berusia 61 tahun sekarang. Selama aku menjaga diriku dengan baik dan menutup gunung untuk mengolah hutan, aku masih bisa memiliki beberapa putra yang gemuk." Langkah ini merupakan pukulan fatal bagi Ye Chen. Dia menutupi wajahnya dan berteriak samar-samar, "Ayah, tolong jangan. Jangan punya anak lagi,
aku sudah cukup. Aku berjanji. Aku berjanji tidak akan berani. Saya berjanji bahwa saya tidak akan berani. Tidak menaati apa yang Anda katakan lagi. Saya tidak akan berani memarahi Tuhan Yang Maha Esa lagi. Saya akan. Sekarang. Pada saat ini, Ye Chen benar-benar mengikuti teladannya dan dengan cepat berbalik, berguling dan merangkak menuju Guan Qianjun. Sambil memeluk pahanya, dia berteriak, "Tuan tertinggi, mohon maafkan saya, orang dewasa tidak peduli dengan kesalahan penjahat. Saya tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Sekarang saya tahu saya salah. Tuan punya banyak, perlakukan saja saya seperti kentut." Suara omelan ketakutan dari kepala keluarga Ye masih terdengar dari telepon. "Kamu sangat berani, Ye Chen. Apakah kamu memenuhi syarat untuk menjadi pantat tuan tertinggi?" "Bahkan aku pun tidak." Kata-kata ini membuat Ye Chen terbakar di luar dan lembut di dalam. Guan Qianjun mengusirnya dengan jijik dan berkata dengan tenang, "Saya tidak peduli apakah Anda memenuhi syarat untuk menjadi pantat saya atau tidak, tapi setidaknya Anda tidak memenuhi syarat untuk memegang kaki saya atau berlutut di depan saya." Kata-kata ini membuat Ye Chen, yang selama ini sombong dan mendominasi, menjadi sangat marah hingga dia memuntahkan seteguk darah. Tapi apa yang berani dia katakan? Tentu saja dia tidak berani mengatakannya. Yang berani dia ucapkan sekarang adalah segala macam kata memohon ampun. Pada saat ini, kepala keluarga Ye di ujung telepon juga menjadi tenang, tetapi dia menyadari bahwa dia mungkin tidak mampu membeli uang sebanyak itu. Meskipun keluarga Ye memiliki aset ratusan miliar, sulit untuk menghasilkan lebih dari 10 hingga 2 miliar. Bukan tidak mungkin untuk menjual asetnya, namun jika penjualan tersebut diketahui dunia luar dan mereka mengira keluarganya sedang mengalami krisis ekonomi yang serius, hal tersebut dapat menyebabkan harga saham anjlok. Saat itu, kerugiannya tidak hanya belasan atau 2 miliar, tapi juga miliaran bahkan puluhan miliar. Setelah memikirkannya, kepala keluarga Ye dengan menyedihkan mengajukan permintaan kepada Guan Qianjun. Villa yang dibeli Ye Chen dan sebidang tanah luas di sekitarnya didiskon sebesar 1 miliar dan diserahkan kepada Dewa Perang Tertinggi. Selain itu, dia akan menarik uang tunai 1 miliar lagi dan mentransfernya ke rekening Guan Qianjun sesegera mungkin. "Masih ada 1 miliar, jadi saya tidak punya pilihan selain membiarkan anak saya menjual lukisannya." Setelah mengatakan ini, kepala keluarga Ye mengertakkan gigi dan berteriak, "Ye Chen, apakah kamu mendengar itu di sana? Saya tidak bisa memberikan 1 miliar, jadi kamu bisa melukis gambar untuk Dewa Perang Tertinggi. Anda harus menggambar ke level tertinggi. Anda harus menganggap ini sebagai hal yang baik. Ini melatih Anda dan dapat meningkatkan level menggambar Anda 1 atau 2 level. Apakah Anda mengerti?" Setan lukisan Tiandu hendak menangis, "Ayah, apakah ayah benar-benar ingin mengurung saya di ruangan gelap dan melukis lukisan senilai 1 miliar? Meskipun lukisan saya saat ini cukup berharga, yang paling berharga juga terjual sekitar 3 juta. Tetapi meskipun setiap lukisan yang saya lukis bernilai 3 juta, butuh waktu bertahun-tahun dan berbulan-bulan untuk mengumpulkan 1 miliar. Bisakah Anda memikirkan cara untuk menghasilkan 1 miliar terlebih dahulu? Saya tidak ingin dikurung di ruangan gelap, dan saya tidak ingin makan sayur dan lobak setiap hari." Kepala keluarga Ye mencibir dan terlalu malas untuk memperhatikannya. Setelah mendapat persetujuan Guan Qianjun, dia mengucapkan terima kasih sebentar dan menutup telepon. Pada saat ini, Ye Chen pingsan sepenuhnya di tanah, seperti genangan lumpur. Bab 536. Dia menggelengkan kepalanya dan berteriak tak percaya, "Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Saya tuan muda tertua dari Tiandu, dan saya adalah setan lukisan Tiandu. Kenapa akhir cerita saya begitu menyedihkan?" Saat dia berbicara, Guan Qianjun telah menemukan Qi Kunlun, memanggil sekelompok orang, dan dengan cepat mengambil alih villa bangsawan super mewah senilai 2 hingga 3 miliar, serta sebidang tanah luas di sekitarnya. Dia bertekad membangun kota film dan televisi di sini. 2 miliar yang diperoleh dari keluarga Ye dapat digunakan sebagai investasi di muka. Kemudian, dia menemukan seseorang untuk membawa Tiandu muda yang malang itu kembali ke Wanxiang Mansion. Tentu tak mungkin lagi dia tinggal di villa mewah seperti itu. Apa yang harus saya lakukan jika saya tidak berkonsentrasi melukis? Tentu saja, tidak mungkin membiarkan dia tinggal di rumah mewah di rumah Wanxiang. Mereka baru saja membersihkan ruang utilitas di lantai pertama dan menguncinya di dalamnya. Kirim 2 orang lagi untuk mengawasinya dan biarkan dia melukis dengan baik. Guan Qianjun harus melihat setiap lukisan yang dilukisnya.
Jika gambarnya acak dan tidak bernilai banyak, sobek saja dan mulai lagi dari awal. Penjelasan ini begitu tepat hingga membuat Ye Chen ingin menangis. Dia adalah seorang pemuda yang bermartabat, dan sekarang dia telah direduksi menjadi cucu penyu super yang menjual lukisan untuk bertahan hidup. Ketika dia berpikir bahwa dia hanya makan sayuran dan lobak setiap hari, dia kehilangan semua harapan. Namun meski begitu, meski Ye Chen sangat kesal sekarang, seperti yang dikatakan ayahnya, setelah melukis Guan Qianjun senilai 1 miliar, keterampilan melukisnya meningkat pesat. Setelah dia keluar, dia sudah berada di level yang lebih tinggi dari Tiandu Huamo sebelumnya. Sejak saat itu, dia benar-benar melihat dunia manusia, menjadi setenang air, dan mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati untuk tujuan besar melukis. 10 tahun kemudian, dia menjadi orang pertama di lingkaran lukisan Longguo. Pada saat itu, semua kebencian dan kebencian Ye Chen terhadap Guan Qianjun bahkan sudah lama hancur. Ketika dia bertemu orang-orang, dia berkata, "Saya, Ye Chen, telah mencapai prestasi luar biasa hari ini, saya harus berterima kasih kepada seseorang saat itu. Dia adalah pria besar yang sangat misterius. Jika bukan karena dia, Ye Chen dan saya akan hancur sejak lama, dan bagaimana kita bisa mencapai apa yang kita miliki saat ini? Alam. Ini adalah sesuatu untuk nanti, jadi saya tidak akan menyebutkannya." Ngomong-ngomong, meskipun Liu Yan bergabung dengan film dan televisi Qian-Qian, dia tetap khawatir. Dia tahu bahwa pemuda dari Tiandu tidak akan pernah membiarkan Guan Qianjun pergi, dan pasti akan mengumpulkan semua kekuatan untuk menyelesaikan masalah dengannya. Hari ini, di ruang konferensi mewah di lantai paling atas Vientiane Mansion. Setelah Liu Yan dan Li Rumeng selesai berkomunikasi dengan beberapa superstar internasional yang terbang dari luar negeri, Liu Yan berkata dengan cemas, "Bos, Anda harus sangat berhati-hati dan jangan menutup telinga terhadap apa yang saya katakan. Ye Chen itu, dia adalah putra tertua dari keluarga Ye, salah satu dari 8 keluarga bangsawan di Tiandu. Dia memiliki kekuatan yang sangat kuat. Selama dia memberitahu ayahnya, semua kekuatan akan segera diaktifkan. Kalau begitu, kamu akan berada dalam kesulitan, dan kamu harus menemukan cara untuk menghadapinya." Guan Qianjun melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, "Apa yang harus dihadapi? Tidakkah kamu melihat bahwa situasinya sudah tenang sekarang? Kamu bahkan tidak berani menggangguku." Faktanya, Guan Qianjun mengatakan yang sebenarnya. Siapapun yang mengganggunya berarti mencari masalah. Liu Yan menghela nafas dan menasihati dengan sungguh-sungguh, "Bos, Anda benar-benar harus mendengarkan saya. Saya sangat mengenal Ye Chen. Kamu tidak boleh menganggapnya enteng. Kamu harus memikirkan cara untuk melawannya, jika tidak, film dan televisi Qian-Qian kita akan hancur. Tidak peduli seberapa kaya kamu, kamu tidak dapat menghentikan kekuatan yang datang dari Tiandu." Guan Qianjun berkata dan berjalan ke dalam lift. Liu Yan segera masuk dan berkata dengan marah, Hei, bos, dengarkan aku saja, oke?" Guan Qianjun menunduk dan bahkan tidak mengangkat kelopak matanya. Dia berkata dengan tenang, "Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Kamu harus berkonsentrasi memikirkan peranmu sebagai wanita nomor 5. Liu Yan tiba-tiba menghentakkan kakinya, dan dengan keras, lantai lift bergemuruh. "Kenapa kamu begitu tidak patuh? Aku melakukan ini semua demi kebaikanmu sendiri. Ye Chen benar-benar kuat. Kamu tidak bisa menolak kekuatan yang dia gunakan. Jika aku menemukan hubungan sekarang, aku masih bisa." Sebelum dia selesai berbicara, lampu di dalam lift tiba-tiba berkedip, lalu meredup, dan dengan keras, lift berhenti. Dalam kegelapan di mana dia tidak bisa melihat jari-jarinya, Liu Yan menjerit, Ini. Apa yang terjadi? Saya menderita demam kabin. Saya sangat takut. Di mana Anda, bos?" Berdasarkan sudut pandang yang baru saja dia lihat, dia tiba-tiba berbalik dan bergegas ke depan. Benar saja, dia memeluk tubuh agung yang penuh kekuatan. Tidak hanya dia memeluknya, dia juga tiba-tiba mengangkat kedua kakinya yang panjang dan melingkarkannya erat di pinggangnya. Dengan dua suara gemerincing, sepatu hak tinggi itu jatuh ke lantai lift. Guan Qianjun tertegun beberapa saat. Kemudian, dia menemukan bahwa dia terjerat oleh Liu Yan yang seperti ular dan tercekik. Dan tubuhnya sangat panas dan harum. Dia begitu terikat padanya sehingga dia tidak bisa mengendalikannya. Dia berkata dengan tidak sabar, "Ini bukan semua salahmu. Kenapa kamu tiba-tiba menginjak seperti itu? Tenaganya begitu kuat sehingga liftnya dirusak olehmu. Segera turun." Bukan saja Liu Yan tidak turun, dia malah semakin mengait lehernya.
Seluruh tubuhnya melilit tubuh jantannya yang agung seperti tanaman merambat yang melilit pohon. Tidak. Aku tidak berani turun. Apakah lifetmu terbuat dari sampah? Kok bisa rusak kalau aku injak? Namun, mungkin ini pengaturan Tuhan, agar kita bisa memiliki waktu yang lebih baik. Sendiri. Bos, sebenarnya aku sangat menyukaimu. Aku, Liu Yan, tidak pernah menyukai pria manapun. Aku sangat sombong. Tapi setelah aku bertemu denganmu, aku hanya ingin bersamamu setiap hari. Aku hampir berubah menjadi kekasihmu. Dalam kegelapan ini, bintang populer Liu Yan benar-benar membuka hatinya, melepaskan seluruh martabatnya, dan tiba-tiba mengatakan hal sebesar itu. Guan Qianjun terus tertawa dan menangis, meraih lengannya dan menariknya ke bawah dengan kuat. Oke, turunlah ke sini. Jika kamu terus berbicara omong kosong, aku akan memukulmu. Liu Yan berkata dengan malu-malu, jika kamu ingin memukulku, silakan saja, tapi jangan mengusirku. Aku benar-benar takut. Aku menderita demam kabin yang parah. Ketika saya masih kecil, saya membuat film di mana saya dilempar ke dalam gua oleh orang jahat. Saya berani dan berpikir saya bisa melakukannya. Saya tidak menemukan penggantinya. Saya pikir saya tidak akan bisa melakukannya. Tunggulah lama, hanya 10 atau 20 menit. Namun di luar dugaan, pintu besi yang dipasang di luar gua tiba-tiba tidak bisa dibuka. Mereka mencoba berbagai cara tetapi tidak bisa membukanya. Saat dia berbicara, dia menjadi bersemangat. Saya tinggal di sana selama hampir 24 jam. Saya kelaparan dan mulai berhalusinasi. Saya merasa seperti banyak hantu yang menekan saya. Sejak saat itu, saya sangat takut sendirian di tempat gelap, terutama tempat kecil. Belakangan, ada beberapa kali saya sangat takut bahkan mengigau dan dilarikan ke rumah sakit. Tapi sekarang berbeda. Dia mengatakan begitu banyak dalam satu tarikan napas dan terus mengaitkan lengan Guan Qianjun. Bersambung.